Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesi ini ada 2 pemateri lagi. Oh ya, untuk pertanyaan yang masih belum dijawab mungkin nanti akan dijawab di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang masih belum terjawab, nanti akan dijawab oleh Pak Jejang atau Pak Diki. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi. Siang ini ada 2 pemateri. Yang pertama, keamanan pangan produk hasil ternak yang akan disampaikan oleh Ibu Trianing Tias, Magister Ilmu Lingkungan. Dan materi yang kedua, pengertian, penyediaan dan penanganan daging oleh Ibu Dr. Lili Suryaningsih. Untuk kesempatan yang pertama, Ibu Tias yang akan menyampaikan materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Ibu Trianing Tias Kusuma Anggaini, SPT NIL, adalah dosen di program studi kedokteran hewan Universitas Pajajaran. Beliau lahir di Cepu 17 Januari 1990. Kemudian bergabung sebagai staf pengajar di Fakultas Peternakan sejak tahun 2017. Riwayat pendidikan, beliau lulus dari Ilmu Peternakan Universitas Pajajaran pada tahun 2012 dan lulus program magister di Ilmu Lingkungan Unpad pada tahun 2015. Profesional training yang pernah diikuti di dalam negeri maupun luar negeri adalah yang pertama, analisis DNA mitokondria darah ternak dengan real-time PCR pada tahun 2015, kemudian biosecurity tahun 2015, pengujian mikroorganisme tahun 2017, penulisan jurnal Sera UI tahun 2018, pengujian kualitas udara tahun 2019, dan penyelia halal pada tahun 2021. Beliau juga certified trainer yang tersertifikasi dari sejak tahun 2022. Ini adalah mata kuliah yang beliau ampu di program studi kedokteran hewan, ada ilmu peternakan umum dan yang lainnya sampai ada One Health. Beliau keahlian atau expertise-nya di bidang environmental health, waste to product, and biosecurity. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Ibu Tias untuk menyampaikan materinya. Waktunya kurang lebih 90 menit, Bu Tias. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk menyampaikan atau sharing materi terkait keamanan pangan pada produk hasil ternak, gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini kita akan sharing. Mohon maaf, saya masih di disable Bu Eka untuk sharingnya hari ini, untuk sharing PowerPoint-nya. Silakan Bu Tias. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Apakah sudah terlihat ya slide-nya? Sudah Bu, tinggal di slideshow. Oke, baik. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sharing, mohon maaf sebentar, saya cek dulu materinya. Oke. Saya akan sharing terkait keamanan pangan asal hewan yang terkait dengan produk hasil ternak, utamanya adalah produk-produk seperti daging, susu, kemudian telur gitu, dan bagaimana keamanan pangan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah ada yang mendapatkan materi ya terkait keamanan pangan, karena ada keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu penjaminan mutu, kemudian upaya produksi gitu ya, standarisasi mutu, penjaminan mutu, itu memang titik terberatnya adalah keamanan pangan. Dan di sini kita akan sharing bagaimana keamanan pangan itu sangat penting diterapkan dalam industri olahan Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu yang sudah mungkin mensertifikasikan produknya, karena paparan
utama dari keamanan pangan ini adalah bagaimana kita menjaga produk pangan kita itu tetap aman, dan kalau misalnya di keamanan pangan untuk produk asal ternak itu ada jargonnya tersendiri, yaitu produk pangan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Intinya adalah kita berupaya untuk menjamin tadi ada standarisasi yang diberikan, ada sistem penjaminan mutu yang diterapkan. Itu adalah upaya kita untuk menjaga produk pangan kita agar konsumen yang memakan atau mengkonsumsi produk-produk olahan kita itu tetap sehat begitu, dan tanggung jawab ini sangat berat ada di produsen. Dan di sini saya akan sharing terlebih dahulu terkait dengan definisi keamanan pangan. Mungkin apa sih keamanan pangan itu? Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain yang dapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, keamanan pangan ini kita bisa highlight ya, berarti ada kaitannya dengan cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain. Ini adalah suatu upaya yang tadi, salah satu pencegahannya adalah dengan menerapkan yang tadi, sistem penjaminan mutu, kemudian standarisasi itu adalah upaya kita untuk mencegah atau menerapkan keamanan pangan ini di industri yang kita kelola. Jadi produk pangan kita harus bebas dari cemaran biologis, kimiawi, dan fisik begitu, karena benda lain ini adalah masuknya ke fisik. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa sih cemaran biologis itu, apa sih cemaran kimiawi itu, dan cemaran fisiknya itu seperti apa, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Di sini bisa kita highlight lagi, cemaran ini nanti mengganggu siapa sih? Future victimnya siapa? Yaitu adalah manusia. Maka sebab itu kalau misalnya kita terkait dengan manusia nih, masalah kesehatan, masalah nyawa, dan lain-lain, itu adalah hal yang levelnya paling tinggi, jadi sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Dan tentu saja ketika kita ada di Indonesia, di mana mayoritas adalah berkepercayaan, begitu baik itu Nasrani maupun Islam ataupun kepercayaan lainnya, itu juga harus disesuaikan ya. Jadi dengan keyakinan agama, kemudian dengan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Aman ini untuk siapa sih? Tentu saja tadi future victimnya siapa? Yaitu adalah manusia, gitu ya. Jadi memang keamanan pangan ini ditekankan untuk menjaga kondisi pangan kita tetap sehat, begitu, agar manusianya tidak menjadi sakit atau konsumennya tidak menjadi sakit karena produk pangan yang kita produksi. Upaya penerapannya seperti apa? Yaitu tadi penerapannya adalah bertitik berat pada pencegahan pencemaran dari cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain gitu. Jadi keamanan pangan ini sangat penting gitu ya Bapak dan Ibu terapkan dalam industri yang Bapak kelola. Karena tadi semua sistem penjaminan mutu itu ada, standarisasi itu ada, adalah untuk tadi keamanan pangan ini gitu, sehingga dalam semua upaya yang ada di dalam standarisasi atau sistem penjaminan mutu itu menitik beratkan pada keamanan pangan, di mana pangan itu harus kita lindungi agar tadi tidak menyebabkan sakit bagi future victim ataupun di sini adalah manusia. Kemudian ini adalah keamanan pangan yang tadi juga sudah disampaikan. Kenapa sih penting gitu ya? Karena memang banyak produk pangan asal hewan ini yang sangat disukai oleh makhluk halus, kemudian sangat disukai dan mudah sekali rusak gitu akibat adanya perubahan cuaca, perubahan suhu, temperatur, dan kelembapan lainnya gitu ya. Sehingga memiliki resiko yang sangat tinggi untuk produk pangan ini menjadi tidak halal, tidak aman untuk dikonsumsi. Dan tentu saja karena kaitannya dengan hewan, begitu ya. Hewan ini ada proses disembelih, ada proses pengulitan dan lain-lain, distribusi dan lain-lain, sehingga memungkinkan juga bahwa produk pangan ini menjadi tidak halal karena tadi ya ada faktor agama dan kepercayaan gitu di dalamnya ketika kita membaca definisi keamanan pangan, sehingga
ketika keamanan pangan ini penting tidak hanya untuk tadi cemaran, tetapi juga keyakinan, yaitu halal. Di sini ada meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal. Nah, tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal itu memang sekarang sudah sangat meningkat. Jadi masyarakat sudah aware terhadap keamanan pangan ini, dan masyarakat juga lebih menggemari ya halal. Jadi kalau misalnya halal saat ini itu sudah tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berkepercayaan Islam saja atau Muslim gitu ya, orang-orang Muslim, tetapi juga sudah meningkat. Masyarakat-masyarakat yang memiliki kepercayaan agama lain pun juga sudah memilih produk-produk pangan yang halal gitu. Jadi karena adanya meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap sehat dan halal ini, sehingga sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian menjaga kualitas produk pangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan itu tetap sehat dan halal gitu. Makanya sekarang mungkin kalau kita lihat ada isu tidak halal itu adalah mixia ya. Mixia itu terkena isu bahwa dia belum mendapatkan sertifikasi halal Indonesia. Betul memang, sehingga ada beberapa orang yang takut mengkonsumsi mixia gitu karena dianggap tidak halal. Betul memang belum mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia, tetapi sudah mendapatkan rekomendasi ketika dari Federasi Shanghai gitu ya terkait halalnya gitu. Jadi Bapak Ibu itu adalah pilihan ketika kita mengkonsumsi. Sudah percaya atau tidak dan lain-lain. Yang penting makanan Bapak Ibu adalah makanan yang sehat gitu. Kemudian jaminan keamanan pangan pada seluruh rantai pangan merupakan suatu kebutuhan. Tadi ketika kita bicara sertifikasi, ketika kita bicara sistem penjaminan mutu, itu adalah upaya untuk menjaga rantai pasok produk pangan kita. Jadi ada jargon kalau sekarang itu bukan from farm to table lagi, tapi sekarang sudah from farm to fork. Jadi bahkan ketika penanganan di rumah tangga itu adalah penting ketika kita menjaga produk pangan kita tetap aman atau sehat gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab industri, tetapi juga tanggung jawab sebagai konsumen gitu, dan meningkatnya daya saing produk dan pengamanan pasar dalam negeri. Nah, ini sebetulnya dalam negeri maupun luar negeri itu sangat-sangat sangat concern terhadap keamanan pangan tadi, karena memang dianggap future victim-nya sangat krusial, yaitu adalah manusia. Manusia itu kebutuhan primernya adalah makanan, sehingga ketika kita membicarakan keamanan pangan pada produk pasar dalam negeri, sebetulnya tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Bahkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya produk yang akan diekspor, misalnya abon, mau ekspor ke Singapura. Singapura itu sangat terkenal dengan rigidnya sistem penjaminan mutu keamanan pangan mereka, sehingga yang harus dipenuhi Bapak Ibu tadi ada sistem penjaminan mutu di mana di dalamnya concern terhadap keamanan pangan, sehingga ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan produk UMKM-nya menjadi produk-produk yang bernilai lebih tinggi ataupun memiliki jangkauan yang lebih luas, Bapak Ibu sudah harus mulai menerapkan ini sistem penjaminan keamanan pangan gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat ada beberapa diagram nih, diagram pie chart, yaitu di sini bagaimana cemaran mikroba atau cemaran biologis yang tadi sudah disebutkan sebelumnya itu sangat banyak ya, menjadi salah satu penyebab sakit dari produk pangan, sakit karena mengkonsumsi produk pangan gitu. Jadi kadang tidak terlihat nih ketika kita bicara cemaran mikroba, itu biasanya adalah makhluk halus tidak kasat mata. Jadi kita tidak tahu bahwa ternyata jumlahnya sudah banyak gitu. Nah, salah satu caranya adalah tadi menerapkan sistem penjaminan mutu dan sistem keamanan pangan tadi yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita lihat juga dari data yang ditampilkan bahwa ternyata masakan rumah tangga ini yang paling banyak dikonsumsi, sehingga yang menjadi titik beratnya adalah
Bapak Ibu produsen gitu di rumah. Jadi ketika kita bicara from farm to table itu ya, titik terberatnya adalah di rumah tangga. Karena apa? Karena perjalanan produk pangan ini yang sangat disukai mikroorganisme, yang sangat disukai atau mudah berubah kualitasnya karena suhu dan kelembapan tadi, itu ternyata perjalanannya sangat panjang hingga sampai ada di rumah. Dan ketika di rumah, kalau penanganan kita salah, itu justru juga dapat menyebabkan produk pangan yang kita miliki itu kualitasnya menjadi lebih buruk, dan akhirnya ketika kita mengkonsumsi, itu bisa menjadi sakit begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita kadang merasanya hanya keracunan pangan dan lain-lain, padahal dan menyalahkan proses pemasakan ya, tapi kita tidak memperhatikan ketika kita menyimpan, ketika kita mengolah gitu ya, itu kita ternyata secara tidak sadar terkadang miss terhadap keamanan pangan ini. Kemudian kenapa keamanan pangan ini penting, itu juga terkait dengan foodborne disease, atau foodborne disease ini adalah sakit atau penyakit yang disebabkan atau bersumber dari makanan, sehingga Bapak Ibu kadang ketika mengkonsumsi sesuatu ternyata tiba-tiba diare atau tiba-tiba sakit tipes gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bukan salah satu, salah dua gitu ya. Salah dua penyakit yang disebabkan oleh makanan, atau kita biasa sebut dengan foodborne diseases gitu. Nah, ini ternyata perkembangannya pun juga banyak sekali ya, tidak hanya tadi diare, kemudian tidak hanya tifus dan lain-lain. Gitu, sekarang perkembangannya sudah lebih banyak lagi gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh infeksi. Nah, tadi infeksi ini infeksi apa sih? Apakah infeksi luka gitu kan? Ternyata tidak. Infeksi ini adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroba patogen. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa produk pangan asal hewan ini sangat-sangat disukai oleh mikroorganisme, dan mikroorganisme itu tidak bisa kita lihat. Oleh sebab itu memang salah satu penyebab terjadinya foodborne disease tertinggi atau urutan pertamanya itu adalah karena kontaminasi mikroba patogen gitu. Dan yang kedua adalah intoksikasi. Jadi timbul karena mengkonsumsi makanan yang ada toksin dari mikroba. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu yang tadi pangannya sudah terkontaminasi mikroorganisme. Ternyata mikroorganisme ini ada yang bisa menghasilkan toksin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu menjadi sakit juga karena toksin yang tadi. Tidak hanya mikroorganismenya aja udah punya penyakit, udah bisa menyebabkan penyakit, apalagi ketika bertemu mikroorganisme yang bisa mengeluarkan toksin gitu ya. Contohnya gini, dulu waktu itu saya pernah diberikan salah satu pangan tradisional gitu ya dari mahasiswa. Jadi mahasiswa ini niatnya baik, ingin memberikan ke dosennya oleh-oleh gitu. Nah, oleh-oleh ini ternyata dalam bentuk dodol yang dikemas dalam daun jagung gitu. Nah, teman-teman saya makan tuh, mereka biasa aja. Begitu saya coba, loh, kok bibir saya agak gatel-gatel gitu ya. Saya lihat ternyata dari kemasan ini sudah tumbuh jamur gitu. Jadi jamur inilah yang memiliki toksin, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita memberikan suatu reaksi gitu. Alhamdulillahnya itu hanya gatal-gatal saja gitu. Gimana kalau misalnya itu adalah suatu racun dengan dosis yang lebih tinggi, toksin yang lebih tinggi dosisnya. Mungkin saja saya bisa bahkan untuk dosis tertentu dengan mikroorganisme tertentu itu bisa menyebabkan kematian gitu. Tapi ini adalah salah satu kasus contoh toksin yang dihasilkan. Jadi di situ ada jamur, jamurnya ini ternyata mengeluarkan toksin. Nah, biasanya kalau tadi kemasannya jagung, itu karena lembab, karena disimpan sudah lama, gitu sehingga tumbuh jamur. Jamurnya biasanya namanya Aspergillus flavus, kemudian dia menghasilkan toksin yang kita sebut dengan aflatoksin. Gitu. Jadi jamurnya ketika kita terpapar oleh Aspergillus flavus ini sebetulnya untuk manusia tidak apa-apa, tapi karena Aspergillus flavus ini ternyata sudah memiliki toksin gitu atau racun, zat racun, sehingga menimbulkan tadi reaksi dalam tubuh saya, yaitu bibir gatal-gatal. Nah, ini oleh sebab itu Bapak Ibu harus berhati-hati juga terhadap produk pangan yang diolahnya. Harus tahu bagaimana cara menyimpannya,
kemudian harus tahu juga shelf lifetime-nya berapa lama sih gitu ya, sehingga dia tidak mengganggu atau tumbuh makhluk halus yang kita tidak inginkan tadi. Dan yang ketiga adalah toksikoinfeksi. Nah, ini adalah kombinasi dari infeksi dan intoksikasi. Nah, biasanya bakteri ini tuh seperti contohnya bakteri E. coli gitu ya. Jadi bakteri E. coli ini menyebabkan bakteri E. coli ini ada di lingkungan. Jadi misalnya ada di air yang kita gunakan untuk mencuci, di air yang kita gunakan untuk masak gitu. Karena ada dari lingkungan. Jadi bukan dari dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, bakteri ini ternyata bisa menimbulkan sakit yang tadi diare, dan ternyata dia juga bisa menghasilkan toksin. Toksinnya tuh macam-macam, ada EHEC, ada ETEC, dan lain-lain. Pokoknya ada beberapa jenis toksin yang bisa lebih memberatkan infeksi yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi Bapak Ibu, memang foodborne diseases ini menjadi salah satu hal yang sangat penting karena kaitannya dengan keamanan pangan gitu, dan future victim-nya tadi siapa? Yaitu adalah manusia. Maka Bapak Ibu sekarang sudah bisa membedakan lah jenis-jenis foodborne disease itu seperti apa mekanismenya menginfeksi ke dalam tubuh kita. Nah, karena pentingnya hal tersebut, jadi karena banyak kasus keracunan, kayak kemarin sempat beberapa minggu yang lalu itu ya, bukan beberapa minggu yang lalu, minggu lalu itu di beberapa hari kemarin ada di berita bahwa anak SD jajan bakso kalau tidak salah itu akhirnya mereka keracunan menjadi mungkin karena kualitas menyimpanannya kurang baik, kemudian atau proses pemilihan bahan bakunya kurang tepat, penanganannya kurang tepat juga, sehingga produk baksonya ini walaupun sudah direbus dengan air panas gitu ya, tetapi tetap memiliki potensi tadi, infeksius tadi, foodborne disease tadi, sehingga ketika manusia atau anak-anak SD ini memakannya akhirnya sakit. Dan kalau misalnya ciri-ciri keracunan itu adalah misalnya dari jajanan ya, itu ada beberapa jumlah orang. Jadi patokannya gitu, kalau misalnya anak kita sakit diare nih ya, ternyata kita curiga sama jajanannya, bandingkan teman-teman yang lain diare juga atau tidak, atau anak kita terkena tipes. Kita lihat teman-temannya ada yang kena tifus juga enggak. Kalau misalnya ada juga yang kena, berarti kemungkinan jajanan di kantinnya atau jajanan di sekitar sekolahnya lah yang patut dicurigai mengandung bakteri-bakteri atau penyebab sakit atau tadi foodborne diseases tadi. Karena banyaknya kasus keracunan, karena banyaknya kasus keamanan pangan, dan pentingnya sertifikasi atau penjaminan mutu keamanan pangan, itu pemerintah memiliki banyak sekali aturan, pemerintah banyak sekali memiliki panduan-panduan gitu. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat ada di peraturan Go.id. Ini ada guideline untuk Bapak Ibu memproses produk pangannya. Jadi ada dari BPOM juga di situ, kemudian ada undang-undang yang mengikatnya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Jadi tidak hanya undang-undang aja di situ, tapi di sini kita bisa lihat ada pengawasan dan periklanan pangan olahan, sehingga Bapak Ibu punya guideline lah bagaimana untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu sekalian. Ini bisa di googling saja di peraturan .go.id ini, website resmi dari Kemenkumham gitu ya. Ketika Bapak Ibu membutuhkan misalnya buku petunjuk teknis dan lain-lain, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di situ. Karena memang ya tadi pentingnya keamanan pangan from farm to fork. Jadi tidak hanya dari farm, yaitu tidak hanya dari hewannya, tetapi juga nanti di produk akhirnya, bahkan ketika Bapak Ibu siap untuk mengkonsumsinya. Itu sangat penting ya kita menerapkan keamanan pangan ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu industri pangan asal hewan, ini ada yang namanya jargonnya itu adalah ASUH. ASUH itu sebetulnya apa sih? Aman, sehat, utuh, dan halal gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang memproduksi pangan olahan asal hewan ini wajib memahami aman itu apa sih gitu ya. Tadi kita sudah bahas keamanan pangan tidak mengandung bahaya kimiawi, fisik, atau biologis.
dari produk pangan kita yang mengganggu kesehatan manusia. Dan yang kedua adalah mengandung bahan-bahan yang menyehatkan manusia, baik atau baik untuk kesehatan gitu. Itu sehat. Jadi produk Bapak Ibu sudah aman, itu juga harus sehat dan tentunya harus utuh. Utuh itu sebetulnya apa? Utuh itu adalah tidak dicampur dengan bahan lain. Dalam hal ini tidak ada pemalsuan di dalamnya. Kalaupun memang dicampur dengan misalnya ya, daging sapi dengan daging ayam boleh, itu tapi dikomunikasikan. Jangan dibilangnya bakso sapi yang dicampur dengan ayam, itu hanya disampaikan bahwa dia bakso sapi saja gitu. Nah, itu adalah menjadi tidak utuh dan kemudian adalah contohnya daging yang dijual di pasaran gitu ya, ketika kita menjual daging atau membeli daging, pastikan itu adalah daging sapi juga karena banyak pemalsuan yang dilakukan, yaitu dengan dicampur daging babi gitu ya, atau misalnya ada yang membuat produk mie ayam dicampur dengan daging-daging yang lain gitu. Sehingga itu yang kita sebut menjadi tidak utuh. Dan halal yaitu sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, ini sangat penting sekali karena kalau sistem halal di Indonesia sendiri tadi mungkin sudah disampaikan ya bahwa sistem halal yang diterapkan di Indonesia itu adalah sistem halal telusur. Sehingga produk yang Bapak Ibu hasilkan itu juga harus ketika mau sertifikasi halal, Bapak Ibu harus melihat bahan bakunya halal juga atau tidak begitu ya. Karena memang keterkaitan dengan kepercayaan dan lain-lain, halal ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi terutamanya halal ini tidak hanya pada proses penyembelihan untuk hewan-hewan ternak gitu ya, tetapi juga pada saat penyimpanan, distribusi itu sangat penting gitu ya. Ada kehalalan ini. Bahkan sekarang ada freezer-freezer ataupun alat-alat penunjang produksi itu yang sudah mensertifikasikan dirinya menjadi produk yang halal. Jadi kulkas aja ada kulkas halal, freezer halal dan lain-lain. Nah, untuk ASU ini sama karena penting juga sehingga dia ada undang-undang yang mendukungnya juga gitu. Ini adalah masalah pangan, olahan hasil ternak, ada ayam tiren, kemudian ayam tiren juga sama, itu adalah fraud food gitu ya. Jadi dia adalah produk atau bahan baku yang kurang cocok nih digunakan, bukan kurang cocok ya, bahkan sudah tidak boleh begitu ya untuk digunakan karena tidak sehat, tidak aman, kemudian juga tidak halal gitu. Kemudian ada juga yang tadi kasus-kasus keracunan jajanan sekolah, kemudian ataupun ada yang menambahkan bahan-bahan tertentu untuk memperbaiki tekstur, memperbaiki rasa, memperbaiki warna yang ditambahkan tidak sesuai dengan aturannya. Sehingga itu menjadi berbahaya untuk kesehatan. Ada bahan-bahan yang misalnya bisa ditambahkan gitu ya, tetapi dosisnya menjadi berlebihan. Nah, itu juga sangat berbahaya itu bagi produk pangan kita. Nah, ini adalah sasaran atau program keamanan pangan, yaitu tentu saja fokus keamanan pangan ini melindungi future victim. Tadi future victimnya siapa? Yaitu adalah manusia. Jadi di sini sasarannya adalah menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan. Jadi tidak hanya produsen saja, tapi juga masyarakatnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah memproduksi produk olahan Bapak Ibu seaman mungkin, kemudian sesehat mungkin gitu ya. Tapi ternyata penanganan di masyarakatnya tidak diedukasi, misalnya contohnya Bapak Ibu memproduksi frozen food gitu, disimpan di display pada pasar ataupun tukang sayur itu dalam kondisi suhu ruangan. Nah, itu juga sudah tidak baik itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menjual itu dalam kemasan pastikan tertulis bahwa ini harus disimpan dalam suhu dingin gitu, atau ketika Bapak Ibu mendistribusikan ke dalam kantin atau ke toko-toko gitu, pastikan bahwa produk yang Bapak Ibu buat itu sesuai suhu penyimpanannya. Misalnya frozen ya tadi berarti harus di freezer dan lain-lain gitu ya. Jadi
keamanan pangan itu adalah tanggung jawab dari produsen dan konsumen. Nah, ketika sampai di konsumen juga, misalnya Bapak Ibu ternyata beli bakso nih, sudah dari produsen sampai distributor itu sudah aman, tapi ternyata ketika sampai di rumah Bapak Ibu mau masak tapi lupa disimpan di suhu ruang selama lebih dari 24 jam. Nah, kemungkinan itu sudah ada tumbuh-tumbuh makhluk halus. Jadi penanganan di masyarakatnya itu juga sangat penting gitu ya. Memantapkan kelembagaan pangan yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan yang tadi, di mana kelembagaan ini kalau di Indonesia banyak sekali ya. Contohnya adalah BPJH, kemudian BPOM, kemudian sekarang sudah ada untuk produk pangan asal hewan itu dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi itu mereka harus melakukan pemantauan keamanan pangan ini. Jadi memang sudah apa ya, lebih detail lagi. Contohnya misalnya produk pangan asal hewan yang terkait dengan susu sapi, susu, daging dan telur itu misalnya adalah sertifikasinya NKV nih tadi. Sistem penjaminan mutunya adalah salah satunya adalah NKV. NKV ini Bapak Ibu daftarkan produk Bapak Ibu di tingkat kabupaten kota gitu ya, dibina nanti oleh otoritas veteriner di tingkat kabupaten kotanya, kemudian nanti diaudit ataupun diinspeksi oleh provinsi, gitu. Baru provinsi menyerahkan ke tingkat kementerian. Nah ini sudah melalui proses tadi perbaikan kelembagaan tadi, gitu, sehingga menjadi lebih terstruktur dan teratur, gitu. Kemudian meningkatnya jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini juga sama. Pemerintah sudah sangat aware, merasa sangat penting sekali gitu ya terkait keamanan pangan ini, sehingga dengan serius menggarap beberapa undang-undang sehingga sistemnya ada nih pegangannya, ada nih cantolannya. Kalau misalnya konsumen saya merasa dirugikan karena pangan yang saya konsumsi akibat handling di perusahaan atau industri, itu saya dengan sangat bebas bisa menuntut hal tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang menemukan rambut dalam nasi, rambut dalam produk pangan yang ataupun jamur ya, sebenarnya saya sendiri sudah pernah tuh mengalaminya ya. Ada saya jajan minuman iced tea begitu ya, dengan garnishnya itu adalah tebu. Nah, ternyata tebunya ini sudah disimpan sepertinya lebih dari 2 minggu karena sudah tumbuh jamur di situ, paling nggak ya lebih dari 7 hari lah karena adanya jamur di situ. Kalau misalnya jamur itu pertumbuhannya sampai 14 hari, berarti kalau udah ada otomatis tebunya kualitasnya sudah sangat tidak baik begitu ya, garnish ini. Nah, Bapak Ibu berhak untuk menuntut, adukan saja ke manajernya. Waktu itu saya juga misalnya ada nasi di rambut, saya adukan aja, atau pizza di rambut. Nah, itu kita bisa dapat penggantian gitu, minimal penggantian produk yang sama gitu, atau lebih baik lagi. Nah, karena saya memahami keamanan pangan ini sangat penting, sehingga saya waktu itu menekan pihak restorannya ini nggak aman dan lain-lain. Akhirnya waktu saya menerima minuman dengan garnish tebu yang sudah berjamur itu, akhirnya saya didiskon nih. Saya didiskon 50%, saya dapat penggantian produknya, saya dapat ice cream, begitu. Kemudian ditawarin lagi, kalau mau apa lagi boleh. Nah, sehingga ini menjadi kekuatan kita ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyadari pentingnya keamanan pangan, Bapak Ibu berhak untuk menuntut keamanan pangan ini karena memang sudah dilindungi undang-undang tadi, sudah banyak hal atau peraturan yang mengikat suatu produsen, tidak hanya level industri saja, tapi bahkan catering, bahkan restoran gitu ya, untuk menjaga kualitas produk pangannya, sehingga Bapak Ibu merasa aman gitu ya. Jadi jangan ragu untuk membuat laporan terkait produk keamanan pangan. Ini adalah salah satu contoh sedikit untuk beberapa regulasi sistem keamanan pangan asal hewan di Indonesia, dan pemerintah terus melakukan perbaikan gitu tentang
undang-undang ini tidak hanya keamanan pangan yang tadi ya, bebas dari cemaran, bebas dari toksin dan lain-lain, tapi juga terkait tentang kehalalan produk. Itu juga sudah sangat banyak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh standar pangan yang nasional. Di sini ada SNI halal yang mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang paling penting di sini kalau misalnya level itu ada NKV namanya. Ini adalah sertifikasi khusus untuk produk pangan asal hewan, daging, telur, susu. Gitu. Kemudian untuk internasional sendiri ada Kodeks HACCP, ISO, dan lain-lainnya. Begitu. Ini adalah bukti bahwa memang keamanan pangan ini menjadi sangat penting gitu ya untuk diterapkan dari proses produksi. Kalau di sini Bapak Ibu produsen, yaitu ini sangat penting. Kemudian tadi ketika kita bicara cemaran itu kan tadi ada 3 ya. Cemaran itu adalah definisinya kan tidak sengaja, bukan kita menambahkan. Beda kalau misalnya yogurt nih, yogurt itu adalah produk yang sengaja kita tambahkan mikroorganisme. Nah, tapi kalau misalnya ternyata terlalu banyak, akhirnya produknya rusak. Nah, kalau cemaran itu berbeda, itu tidak sengaja. Itu dapat dari lingkungan, itu dapat dari handling dan lain-lain gitu. Jadi tidak sengaja kita tambahkan. Nah, ini adalah jenis cemarannya ada biologis, ada kimiawi, dan ada fisik. Nah, kalau kita lihat nih ya berdasarkan gambarnya, kita bisa membedakan yang biologis mana, yang kimiawi mana, dan yang fisik mana. Kita mulai coba ya interaktif sebentar. Kira-kira kalau yang biologis, ini kita kasih nomor 1, kasih nomor 2, kasih nomor 3. Di sini ada A, B, C. Kalau cemaran biologis yang mana ya? Ada yang bisa jawab nggak Bapak Ibu peserta sekalian? Halo, Bapak Ibu peserta sekalian, ada yang bisa menjawab kalau misalnya yang masuk ke dalam cemaran biologis yang mana? A, B, atau C? Yang A. Siapa ini Bapak? Boleh Yang kenalan A. dulu ya? Budi. Yang A. Budi. Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Dari mana nih? Kenapa? Pak Budi asalnya dari Dodi mana? dari Tangerang. Oh Tangerang iya, dulu. Pak Dodi dari Tangerang. Pak Dodi dari... ya, Ibu siapa ini juga yang menjawab? Terima kasih. Ibu Lydia dari Solo. Ibu Lydia dari Solo. Baik, nih jadi kalau biologis itu adalah yang A. Nah, dari gambarnya ini kira-kira apa nih Ibu Lydia atau Pak Dodi atau peserta yang lainnya? Ini makhluk halus. Bakteri batang, Bu. Ya, bakteri batang. Ini contohnya adalah bakteri-bakteri patogen. Kemudian untuk yang nomor 2, kimiawi. Yang mana nih kimiawi? Yang B, Bu. Yang B. Formaldehid, Bu. Ya, cemarannya yang B. Formalin. Kira-kira apa aja nih, Bu, yang bisa jadi cemaran kimiawi? Kira-kira apa aja nih, Bu? Yang bisa masuk kategori Pengawet, Bu. pengawet, betul sekali Bapak. Kemudian apa lagi? Pewarna tekstil itu Pewarna biasanya. tekstil. Iya. Oli mesin, Bu. Ya, Oli mesin. oli mesin, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa membedakan kimia ini apakah yang sengaja ditambahkan atau tidak gitu. Jadi kalau kita bicara cemaran itu adalah biasanya residu. Bisa residu sabun tuh Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan pencuci alat-alatnya yang memiliki residu tinggi sehingga masih nempel, tahu-tahu ada di produk pangannya. Kalau misalnya produk pangan itu biasanya menggunakan alat pencucian atau zat pencuci itu yang tidak mengandung bau wangi. Jadi kadang produk pangan kita masih kecium bau wangi karena ternyata ada residu tadi dari cemaran kimiawi dari bahan yang kita pakai. Nah, kalau misalnya tadi ada formalin, ada boraks, nah ada pewarna tekstil, itu terkadang produsen yang sengaja menambahkan gitu. Jadi itu kategorinya nanti adalah tambahan pangan. Ada yang tambahan pangannya aman, ada yang tidak. Nah contohnya kayak formalin, boraks gitu, itu adalah tambahan pangan yang tidak aman, tidak boleh ada di dalam produk pangan kita gitu ya Bapak Ibu. Nah yang masuk ke dalam kategori cemaran fisik itu adalah yang C. Kira-kira apa saja nih Bapak Ibu? C-nya itu
cemaran fisiknya itu Terang. apa saja? Rambut. Terang. Bersihan. Terang. Kurang Ya, bersih. bagaimana Pak Widodo ya? Pak Widodo. Potongan Terang. potongan biar terang. plastik. Potongan plastik, potongan Rambut. Potongan kaca. rambut. Ya, betul, rambut. Kemudian apa lagi? Ya, Beling. Bu? Alat. Alat. Serpihan kayu. Ya, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kadang kita tidak menyadari ternyata produk yang kita kemas itu menggunakan stapler. Nah, ini nih Bapak Ibu. Stapler itu sebetulnya ketika kita gunakan, Ada juga jarum, Bu. ya jarum. Jadi sharp things gitu ya. Ada pecahan kaca, pecahan Ada lalat. bahkan misalnya kerikil begitu ya. Kerang, kerikil gitu, itu adalah satu cemaran fisik. Nah, kadang produk yang kita kemas juga masih menggunakan stapler. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan CPPOB ataupun sertifikasi yang terkait dengan keamanan pangan, itu biasanya kemasannya sudah tidak boleh menggunakan stapler lagi. Karena apa? Karena itu berpotensi untuk menjadi cemaran fisik kita. Karena kita tidak bisa mengontrol ya, customer itu, konsumen itu membuka kemasannya seperti apa, akhirnya ternyata ada di dalam kemasannya dan lain-lain, atau ternyata alatnya rusak sehingga tidak sengaja masuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya udah di industri-industri nih ya Bapak Ibu, untuk menghalangi ataupun mencegah adanya cemaran fisik ini, mereka sudah sudah menerapkan X-ray sebagai bagian quality controlnya. Jadi di X-ray dulu apakah ada sharp things atau tidak gitu ya, ataupun yang tadi cemaran fisik itu ada atau tidak. Jadi dilewatin X-ray kalau bagian dari quality controlnya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Berarti masih semangat nih ya kalau saya lihat kita menyampaikan materi hari ini, kita sharing hari ini, sore hari ini, walaupun hujan nih di tempat saya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih semangat. Jadi saya juga lebih semangat nih menyampaikan materinya. Kemudian di sini ketika kita bicara cemaran biologis, tadi kan ada gambarnya ya, makhluk halus ini ternyata tidak hanya bakteri saja Bapak Ibu, tapi ada protozoa, ada virus, ada yeast. Yeast ini ragi ya, sebetulnya salah satu bentuk ragi. Kemudian kapang ini adalah jamur yang tadi saya sampaikan, dan ini masuk juga kategorinya pest. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di pabrik ataupun di rumah produksi, itu harus sangat penting pest kontrolnya. Nah, pest ini siapa sih yang masuk kategori pest? Itu ada tikus, ada lalat, ada semut, kecoa, dan lain-lain, itu masuk ke kategori pest. Jadi biologis yang lebih besar itu disebutnya adalah pest. Pest. Sehingga untuk mengontrol ini disebutnya sertifikasi di standarisasi itu adalah bahasanya pest control. Nah, ini terkait dengan serangga tadi ataupun tikus ataupun hewan-hewan yang lebih besar daripada makhluk halus ini. Jadi kalau kita bicara makhluk halus itu biasanya bakteri, protozoa, virus, yeast ini karena tidak kasat mata gitu ya, kita tidak bisa melihatnya. Kemudian yang tadi kita sudah jelaskan cemaran kimia, dan Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang sangat baik begitu ya terkait dengan cemaran kimiawi ini. Tapi tadi dibedakan, ada yang sengaja ditambahkan, atau tidak sengaja begitu. Nah, di sini untuk yang tidak sengaja ditambahkan itu ada pembersih kimia, residu pestisida, residu obat hewan gitu ya. Kemudian tambahan pangan yang tidak diizinkan, nah ini adalah kategorinya yang sengaja ditambahkan. Kemudian BTP yang berlebih ini juga sama, kategorinya yang sengaja ditambahkan. Kalau ini tadi tidak sengaja, ini tidak sengaja juga, ini juga tidak sengaja. Gitu. Nah, pembersih kimia di mana biasanya? Ada di peralatan kita. Tadi juga ada Bapak yang menyampaikan bahwa oli gitu, karena tanpa sadar alat yang kita gunakan itu kan kita harus melumasi dan lain-lain gitu ya. Mungkin di situ ada potensial tercemar oleh oli gitu. Kemudian residu pestisida ini biasanya ada di bahan baku.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu ketika menggunakan bahan baku itu juga dipilih yang tersertifikasi gitu. Kemudian ada veterinary residue. Nah, veterinary residue ini adalah vet drugs, biasanya adalah obat-obat hewan. Kalau misalnya tidak hanya obat hewan ya, hormon itu juga saya rasa bisa menjadi salah satu vet drugs atau vet residue juga gitu untuk Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang misalnya ketika kita bicara era nih ya sekarang, karena eranya ada keamanan pangan dan lain-lain, kesehatan hewan itu sudah diperhatikan, tapi ternyata obat-obat hewan ini ada yang menimbulkan dampak lain, contohnya penggunaan antibiotik. Jadi ternyata antibiotik ini ada kita gunakan di bahan baku, misalnya FAM ya, tadi kan FAM itu menggunakan antibiotik. Ternyata antibiotiknya masih terbawa nih. Antibiotiknya namanya atau mikroorganismenya itu ternyata sudah resisten, nah terbawalah ke produk pangan kita. Nah ini yang sekarang, eranya sekarang lagi sangat menjadi concern dari Kementerian Pertanian, FAO, WHO gitu tentang kasus-kasus antimicrobial resistance gitu. Nah ini adanya di kategori vet residue. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang rentan di sini itu biasanya adalah susu atau daging ayam. Jadi Bapak Ibu yang memproduksi produk olahan susu dan daging ayam itu harus lebih teliti lagi ketika membeli, harus produk-produk yang sudah terjamin sertifikasi, kualitas dan lain-lain. Kemudian ini ada cemaran fisik. Cemaran fisik ini ada potongan kayu, potongan plastik, potongan kaca, logam, rambut, kuku, perhiasan, potongan kaleng. Nah, tadi ketika kita bicara cemaran fisik ini sangat penting bahwa pada saat Bapak Ibu memproduksi produk pangannya, nih ada di sertifikasi itu biasanya pakai masker atau enggak, pakai hair cap atau enggak gitu ya. Di tangannya pakai aksesoris atau enggak begitu. Jadi itu sangat tidak boleh ketika kita di ruang produksi menggunakan baju yang sama ketika kita bekerja di luar. Jadi sarannya adalah Bapak Ibu mengganti baju untuk baju khusus produksi. Dengan rambut tertutup, boleh hair cap yang bisa sekali pakai buang ataupun hair cap yang dicuci, tapi pastikan itu bersih dan tidak digunakan berulang. Digunakan berulang boleh kalau misalnya bahan bakunya kain, tapi setiap hari itu adalah baru dalam artian dia dicuci bersih, boleh, atau memang betul-betul baru. Tapi kayak kalau betul-betul baru tuh kayak mahal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi paling enggak itu bersih. Nah, pekerja kita pastikan tidak memiliki bad hand habit. Ya, jadi kebiasaan tangan yang buruk, contohnya menggaruk begitu ya, atau dia memegang hidung, memegang area tertutup wajah dan lain-lain, garuk-garuk gitu ya. Nah, kukunya juga dipastikan pendek, tidak menggunakan aksesoris apapun. Aksesoris apapun termasuk biasanya kan cincin gelang gitu mereka suka masih menggunakan kan ya. Nah, ini disarankan untuk tidak menggunakan, dan disarankan menggunakan, bukan disarankan, diwajibkan menggunakan sarung tangan. Yang perlu dipahami adalah ketika kita menggunakan sarung tangan itu bukan kita menjaga diri kita tetap bersih nih ya, tapi menjaga produk pangan kita itu tetap bersih. Jadi kalau misalnya kita ganti pekerjaan itu sarung tangannya dilepas. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan dilepas, kita harus memegang yang lain, jangan pegang produk pangan lagi gitu. Jadi ada alur yang seperti itu. Nah, yang sekarang banyak nih ternyata kita tidak menyadari, misalnya kayak pedagang di kantin-kantin atau gimana, habis memegang uang, memegang makanan lagi, memegang uang, memegang makanan lagi gitu. Nah, itu yang menjadi bad hand habit juga ya, tidak baik juga gitu. Kemudian ada potongan kaleng, kerikil, potongan kayu, ini adalah kesalahan proses begitu ya mungkin, atau ketidaktelitian dalam penjagaan produk pangan kita pada saat proses tentunya. Kemudian ada potongan kaca, ini kenapa bisa masuk di dalamnya gitu. Karena kita kurang hati-hati tadi dan kurang quality control-nya, jadi harus dijaga betul-betul gitu. Jangan sampai ada cemaran-cemaran fisik ini di dalam produk pangan kita. Ini adalah contoh keamanan pangan dari daging ya. Jadi ada farm, kan tadi kita udah bahas farm to
farm to fork, jadi bagaimana hewan ini keluar dari farm, didistribusi, kemudian di rumah potong ini menjadi salah satu poin kritis gitu ya, di mana produk pangan itu kualitasnya ditentukan di dalam rumah potong ini. Apalagi kalau misalnya kaitannya dengan unggas, produk unggas, dengan misalnya daging ya, daging unggas ataupun daging sapi, apakah di sana dipotong dengan halal atau tidak gitu. Karena memang prakteknya misalnya jagalnya nyembelih sambil ngerokok misalnya kayak gitu ya. Sehingga dipertanyakan ini untuk penjaminan keamanan pangannya seperti apa. Oleh sebab itu ya tadi pemerintah itu sudah turun, tadinya hanya ada di level kementerian, tapi dengan perundang-perundangan dan kelembagaan, kematangan kelembagaan itu hingga ada di kabupaten kota gitu. Pengawasannya bisa sampai sedekat itu gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian lebih merasa aman lah untuk mengkonsumsinya sekarang. Kemudian setelah di RPH itu ada proses distribusi lagi, kemudian hingga sampai ke customer. Customer juga tidak hanya customer itu bisa perorangan, bisa catering, bisa restoran, bisa apapun bentuknya, industri lagi kah gitu ya, hingga sampai ke rumah di sini. Ini adalah future victimnya kalau misalnya dalam proses ini kita tidak menerapkan keamanan pangan begitu. Nah, ini adalah pangan asal hewan yang ASU, begitu ya, aman, sehat, utuh, halal. Tadi kita sudah sampaikan. Nah, di sini ketika kita bicara kontaminasi produk pangan, itu kontaminasinya bisa didapat dari mana sih? Yang tadi ya, kita udah bahas nih dari tadi nih, dari farm to table gitu, from farm to fork gitu ya. Berarti memang kontaminasi ini, cemaran ini bisa kita dapat dari setiap proses. Yang utama adalah pada saat dia menjadi raw material. Tadi ada farm, ada RPH, ada distributor, dan lain-lain ya. Itu adalah raw material. Kemudian ada storage and transport, ini menjadi sangat penting karena tadi ketika kita keluar dari RPH, dagingnya masih bagus nih, mikroorganisme saya yakin masih sedikit begitu. Bahkan ada yang tidak ada. Saya pernah menguji waktu itu betul-betul dia tidak ada daging bakteri-bakteri cemaran, contohnya kayak yang kalau biasanya komensal ya, komensal itu dari dalam tubuhnya sendiri itu ada E. coli misalnya, nggak ada itu bakteri, itu nggak ada gitu ya. Ternyata ada setelah proses storage sama transport. Ternyata pada saat transport dia tidak memperhatikan situasi lingkungannya, kemudian ketika disimpan juga dia tidak memperhatikan suhu dan kelembapan yang diperlukan gitu ya, sehingga itu menjadi timbul gitu ya potensial cemaran tadi gitu. Kemudian tadi ketika ada perbaikan kelembagaan dan lain-lain, bahkan untuk perusahaan yang sifatnya importir daging gitu kan, itu hanya tempat transit saja ya, itu sekarang sudah diaudit juga gitu ya. Kayak NKV-nya itu juga diaudit bagaimana sih penyimpanannya ini agar ketika sampai di konsumen mikroorganismenya nggak berkembang, nggak tumbuh, suhunya benar nggak, chilling room-nya betul atau enggak. Kemudian diperiksa lagi penyimpanannya, kan biasanya dalam satu ruangan yang harus beku ya, jadi kita masuk ke situ juga harus pakai kelengkapan khusus. Nah, itu betul nggak suhunya, alat pendeteksi suhunya betul atau enggak gitu. Nah, selain itu juga yang terakhir, titik paling penting, processing into finished product. Nah, processing into finished product tadi itu juga bisa, apakah dia di rumah tangga aja, ataukah dia di industri, ataukah dia di restoran gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Setiap levelnya itu adalah krusial untuk pertumbuhan atau tadi kontaminasi tadi. Kemudian ini adalah sumber-sumber kontaminannya. Ketika kita bicara potensinya ada di mana nih? Ternyata di raw material, di storage, di transport. Tapi kalau yang membawa kontaminannya itu adalah bisa aja manusianya sendiri. Makanya tadi ada
handling material, kalau misalnya sertifikasi dan penjaminan mutu itu adalah ada sanitasi dan hygiene, di mana di dalamnya adalah personal hygiene, karena di dalamnya juga ada aturan bahwa yang memproses makanan itu nggak boleh sakit, nggak boleh punya kebiasaan buruk, nggak boleh kukunya panjang, nggak boleh pakai aksesoris. Nah, karena apa? Karena human, manusia yang aktivitasnya di luar pabrik, bawa ke pabrik ada kontaminasi, kita nggak pernah tahu, akhirnya dia menjadi salah satu sumber kontaminasi, source of contamination. Kemudian dari raw food-nya tadi kita udah cerita ya bahwa di raw food ini ternyata ada yang memang bakterinya sudah ada di dalamnya atau ada toksin di dalamnya. Contohnya misalnya kayak produk-produk udang gitu ya, itu kadang sudah ada alergen di dalamnya begitu. Jadi raw food ini juga menjadi sangat penting. Kemudian ada pest. Ada tadi pest kategorinya ada serangga, ada hewan pengerat gitu ya, ini di sini. Kemudian ada air atau dust. Air atau dust ini adalah dari ventilasi udara. Maka pada saat proses tadi ya, penjaminan mutu itu juga dilihat air udara ini masuknya dari mana sih? Kemudian aliran keluarnya gimana? Bahkan dilihat pergerakan manusianya itu gimana. Jangan sampai ketika kita bergerak, kita membawa debu. Proses cleaningnya seperti apa? Air filternya bersih atau enggak? Gitu. Itu sampai pengecekannya sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada air, di mana air itu sangat penting. Kita tidak bisa menggunakan air yang kualitasnya kurang baik. Baik itu untuk pencucian maupun proses. Jadi mungkin Bapak Ibu udahlah nggak apa-apa airnya digunakan berulang aja karena pencucian ini, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Karena yang tadi ada bakteri E. coli, itu adalah bakteri dari lingkungan yang mungkin bisa mengenai produk pangan kita. Nah, di sini ada air juga yang kita gunakan, oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami gitu ya, karena sudah mempraktekannya, sudah menerapkannya di rumah-rumah masing-masing bahwa sumber air itu harus jauh dari septic tank gitu. Atau ya kayak gitu, karena sumber air ini sangat penting karena kualitasnya tadi mikroorganisme itu bisa terbawa dari air yang kita gunakan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan udara dan air ya, air kotor kita masih bisa menolak untuk menggunakan. Tapi kalau udara kotor, kita mau nggak mau kan harus bisa membersihkan si udara ini gitu kan. Sehingga sangat penting adanya air filter dan lain-lain gitu. Air filter tuh maksudnya ya tadi pembersih udara dan lain-lain. Jadi inflow outflow dari udara dari air ini juga harus jelas. Jangan sampai manusianya juga nih. Ternyata pintu masuk di ruang produksi itu sama dengan pintu keluar. Nah, itu sangat tidak dianjurkan karena akhirnya manusianya menjadi bolak-balik, bawa debu, kayak gitu-gitu segala macam. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tadi, karena mikroorganisme menjadi salah satu penyebab foodborne disease tertinggi itu. Jadi kita harus memperhatikan suhu lingkungannya, mulai dari komposisi pangannya sendiri, karena mikroorganisme ini sangat menyukai produk-produk asal hewan karena kaya akan nutrisi, protein dan lain-lain itu. Akhirnya si makhluk halus ini sangat suka. Nah, ini sangat berisiko lah ketika kita menangannya dengan tidak baik. Kemudian suhu penyimpanannya itu kalau produk asal hewan itu harus di suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Ini pada suhu pemanasan ya. 4 derajat Celcius itu adalah dianjurkan untuk penyimpanan. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyimpan lebih lama dari waktu, misalnya daging lebih lama dari seminggu. Nah, biasanya kalau misalnya dagingnya kualitasnya nggak baik nih, 4 hari aja di chiller udah beda kualitasnya. Saya pernah beli daging giling dari suatu swalayan, itu hanya dalam waktu 24 jam itu sudah berubah menjadi kebiruan. Berarti kan tandanya sudah rusak nih. Kalau misalnya daging ayam giling yang tadinya putih kekuningan, tiba-tiba saya simpan di dalam suhu 4 derajat Celcius nih, padahal di kulkas chiller nih. Tapi besoknya ternyata udah berubah kehijauan. Nah, berarti itu tidak baik. Bahan baku yang kita beli itu sudah tidak baik. Nah, pastikan suhu untuk penyimpanan itu adalah suhu dingin dan suhu untuk pengolahan itu adalah suhu panas.
gitu. Jadi kalau misalnya suhu 40 derajat untuk susu itu sangat tidak disarankan. Atau daging. Jadi kalau mau disimpan ya dingin, tapi kalau mau dimasak ya harus panas gitu. Kemudian yang ketiga ada oksigen. Nah, aerobik dan anaerobik. Lebih baik disimpan dalam keadaan anaerobik. Jadi dikemas dalam kemasan vakum gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misalnya tadi kita balik lagi di suhu pemanasan di 60 derajat Celcius, itu mikroorganismenya mati nih. Kita bisa lihat dari gambar ini, bacteria growth versus temperature control. Nah, ini salah satu penjelasan yang sangat rinci untuk komponen yang kedua ini. Kemudian karena ini kaitannya ketika suhunya panas, oksigennya bakterinya bisa berespirasi, akhirnya menjadi kerusakan juga. Makanya kenapa disimpannya dalam suhu dingin disarankan dalam kemasan vakum. Karena apa? Tidak terjadi nih pertumbuhan ini nih, si makhluk halus ini nih. Karena ketika suhunya naik, dia ada oksigen, udah pasti dia akan tumbuh dan berkembang biak gitu ya. Kemudian ada aktivitas air. Aktivitas air ini juga sangat mempengaruhi, oleh sebab itu bahan pangan yang sifatnya disimpan lama, itu biasanya mereka disimpan dalam bentuk kering. Karena apa? Karena tidak ada aktivitas air di dalamnya yang bisa digunakan oleh makhluk halus ini untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah biologis ya tadi, contohnya bakteri ini ada Salmonella, ada Campylobacter. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di SNI itu ada batas-batas untuk makhluk halus ini. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika misalnya mau produksi daging sapi, Bapak Ibu harus cross check dulu produk Bapak Ibu sesuai tidak dengan SNI gitu. Jadi ada jumlah-jumlah makhluk halusnya nih. Ada Staphylococcus aureus. Nah, ini S aureus gitu ya disingkatnya. Itu jumlahnya adalah maksimum 1 kali 10 pangkat 2 atau 100 begitu. Dalam 1 gram berarti hanya boleh 100 gitu. Kemudian kalau untuk Salmonella harus negatif karena Salmonella inilah penyebab sakit tipes nih Bapak Ibu. Dan biasanya memang Salmonella ini ada di dalam ada di dalam produk pangan yang kita tangani, terutama produk-produk daging nih, suka nih Salmonella ada di situ nih. Kemudian ada juga Escherichia coli. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Escherichia coli ini bukan dari dalam daging, tapi dari lingkungan. Jadi kebersihan, misalnya di pasar gitu ya. Jadi dari pasar nih kemungkinan kalau dia tidak menggunakan area yang bersih, udah pasti itu ada E. coli di dalamnya, kita bawa pulang, kita diemin aja 24 jam, udah pasti sih daging itu menjadi rusak. Selain ada perubahan kimiawi, dia juga ada aktivitas mikroorganisme ini yang menyebabkan produknya menjadi produknya menjadi terkontaminasi. Terus di sini ada virus, ada norovirus, ada hepatitis sama enterovirus. Dan kalau belakangan ini kita suka lihat kan, dulu kambing hitamnya adalah coronavirus ya. Coronavirus itu didapat dari pasar Wuhan. Pasar Wuhan itu menjual hewan-hewan liar gitu ya. Nah, memang ada betul virusnya di hewan-hewan liar. Oleh sebab itu kita juga harus perhatikan produk yang kita beli itu penyimpanan di pasarnya betul atau enggak, bercampur atau enggak dengan hewan-hewan yang lain. Kita juga harus jeli terhadap itu. Kemudian kasus belakangan ini ada kasus PMK nih, nanti kita bahas lagi PMK. Kemudian ada beberapa penyakit yang memang mungkin sifatnya zoonosis. Sifat zoonosis itu artinya ada di hewan yang bisa pindah ke manusia gitu. Contohnya kayak misalnya daging antraks. Waktu itu ada di berita nih, kan kita kalau punya hewan sakit, sayang ya kalau nggak segera dipotong. Malahan takutnya mati dan akhirnya jadi bangkai, nggak jadi apa-apa. Ternyata dia sakit nih. Sakit terus kita potong. Tapi ternyata habis potong dagingnya dimakan. Nggak lama manusianya masuk rumah sakit. Karena apa? Ternyata si sapinya atau dombanya ini sakit antraks. Nah, ini yang sangat berbahaya ya Bapak Ibu sekalian. Antraks ini akhirnya bisa menginfeksi manusia karena dia tadi sebutnya adalah selain dia foodborne diseases ya, dia juga sifatnya zoonosis, bisa
sakitnya di sapi atau di domba, tapi yang menderita juga manusia karena ternyata dia zoonosis bisa menular ke manusia. Akhirnya manusia yang sakit, bahkan ada yang kejadiannya kalau nggak salah meninggal. Nah, si bakteri ini yang ada menyebabkan penyakit antraks ini, ketika dia ada di tanah dia bisa ada di sana tuh lama banget. Dia bisa bertahan hidup tuh lama banget karena dia punya mekanisme perlindungan dirinya sendiri gitu. Sehingga ketika ada di daging harusnya dia nggak boleh dikonsumsi. Kalau mau bakteri itu mati, itu harus dibakar sampai gosong. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita punya hewan sakit itu lebih baiknya diperiksa dulu betul-betul sakitnya tuh apa gitu. Jangan langsung main potong makan gitu karena takut sayang tadi itu kan ya malah terbuang sia-sia ketika dia mati. Tapi ternyata ketika sakit bisa berpotensi untuk menularkan ke manusia yang tadi kita bilang bahasanya kami sampaikan bahwa bahasanya adalah tadi zoonotic disease gitu. Selain foodborne disease ternyata ada zoonotic disease juga. Kemudian yang ketiga adalah parasit. Nah, parasit mungkin Bapak Ibu juga melihatnya ini adalah cacing gitu ya. Cacing, jenis cacing, tapi juga ada parasit darah nih atau biasanya kita sebut dengan toksoplasma. Nah, toksoplasma ini biasanya Bapak Ibu itu mah ada di kucing aja. Ternyata enggak, itu juga ada di daging. Jadi ketika kita mengkonsumsi daging yang tidak matang sempurna, itu kita punya potensi terpapar toksoplasma ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli sate nih contohnya ya, sate tadi kita nggak tahu ternyata dia menggunakan daging yang setelah terkena antraks gitu. Nah, itu harus dibakar sampai hangus. Tapi kalau misalnya dia ada toksoplasma, paling tidak dia harus matang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih aman, apalagi ibu-ibu nih ya yang rentan untuk toksoplasma ini, paling nggak makan steak itu well done. Sate itu harus dipastikan matang, jadi jangan coba-coba setengah matang. Itu bisa mengurangi resiko kita terpapar toksoplasma. Kemudian ini ada SNI dari bakso, jadi Bapak Ibu bisa yang punya produk misalnya abon, bakso, itu semua ada SNI-nya, Bapak Ibu bisa lihat di BSN. Kalau mau dapat dokumennya kalau nggak salah bisa bayar sih ya. Gitu. Kalau mau hard copy-nya itu bisa disediakan, tapi kalau nggak salah bayar dulu itu. Kemudian ini adalah untuk kornet, jadi masing-masing produk itu ada sendiri batasannya, tapi yang jelas untuk makhluk halus ini ada coliform, Escherichia coli, Salmonella, dan lain-lain, ini yang harus tidak ada, bahkan ya maksudnya negatif gitu ya. Kemudian ini adalah keamanan pangan susu dan produk olahan susu. Nah, untuk menjaga kualitas pangan Bapak Ibu sekalian, saya sarankan Bapak Ibu ya tetap mengikuti agenda kegiatan pelatihan ini ya, karena ke depan-depannya itu materinya akan lebih spesifik lagi untuk susu, telur, dan daging gitu, dengan bagaimana penanganannya, penyimpanannya, kemudian pemilihan produknya atau pengolahan produknya. Jadi memang ini pemahamannya apa, materi yang di-sharing itu bertahap. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh, dan halal, dan akhirnya bisa mengembangkan produk Bapak Ibu sekalian. Jadi besok ada materi juga yang lebih menarik untuk penanganan daging, penanganan telur, penanganan susu, produknya seperti apa, atau cara memilihnya seperti apa yang baik, begitu ya Bapak Ibu. Jadi akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ini adalah contoh susu, ya produk tadi susu yang mungkin terkontaminasi mikroorganisme gitu. Kemudian ini adalah telur, nanti akan lebih jelasnya lagi juga akan disampaikan oleh rekan saya, kalau nggak salah hari ketiga gitu, atau ini tentang bagaimana sih memilih telur, menyimpan telur, proses pembuatan telur atau pengolahan telur, dan lain-lain. Kemudian ini adalah prinsip untuk keamanan pangan tadi, ada di from farm to table atau from farm to fork gitu, dan cara pencegahannya, kemudian apa saja olahannya gitu ya. Kemudian ini adalah bahaya kimia pada produk pangan.
Bapak Ibu bisa dibaca juga di sini ada tadi sudah disampaikan ya, ada residu pestisida, ada feed drugs, ada pewarna atau bahan tambahan pangan gitu. Kemudian ini ada alergen, di mana alergen ini ada di dalam produk kita. Jadi ketika Bapak Ibu punya produk, ada kemasannya, biasanya harus dicetak tebal nih, ada aturan BPOM-nya. Bagaimana kita menuliskan produk-produk pangan yang memiliki alergen. Nah, ini biasanya harus dicetak tebal gitu. Jadi narasinya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bukan ketika membuat kemasan hanya asal aja membuat kemasan, tapi ternyata ada guideline-nya dari BPOM gitu. Contohnya komposisinya apa saja itu harus ditulis secara rinci, kemudian ada tadi alergen atau cara penanganan produknya itu juga harus disertakan di kemasan. Kemudian ini yang tadi disampaikan ada bahan tambahan pangan, jadi kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Nah, yang disengaja ini ternyata ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kalau ada yang dibolehkan itu ada batas-batas tertentu. Kalau sudah melebihi batas, baru itu yang salah. Jadi, pastikan Bapak Ibu menggunakan bahan tambahan pangan yang baik, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi, bahan tambahan pangan ini tidak hanya untuk rasa, tapi juga bisa untuk tekstur, bisa untuk warna dan lain-lain. Gitu. Kemudian ini adalah pencegahan bahan kimia, menutup dan menjaga makanan dari kontaminasi. Nah, tidak hanya untuk bahan kimia ya Bapak Ibu, jadi menutup dan menjaga makanan dari kontaminasi itu adalah untuk semuanya. Cemaran fisik, cemaran biologis, itu juga harus ditutup. Jadi, ketika display bagusnya ditutup. Kemudian penggunaan pembersih dengan benar dan tepat, tadi terkait dengan residu deterjen yang ada di produk pangan, memisahkan penyimpanan zat kimia, menggunakan bahan kimia yang selama proses produksi, menggunakan bahan tambahan pangan sesuai dengan aturan. Jadi bahan tambahan pangan ini terbagi dua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, ketika boleh, ada dosisnya pasti, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian bahaya fisik, ini adalah daging, tulang, plastik, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu bisa inspeksi melalui organoleptik dengan pandangan mata, atau ada bantuannya tadi dengan X-ray gitu. Kemudian ini ada menghindari bahaya fisik, ya sama sebetulnya, semua makanan harus ditutup rapat, kemudian bahan pangan disortir, dilihat tadi, pada saat kemasan itu kita pastikan aman, kita cek lagi, dan penggunaan pengaman kerja seperti tutup kepala dan sarung tangan, tadi sudah disampaikan ya, sarung tangan itu bukan untuk menjaga tangan kita tetap bersih, tapi menjaga produk pangan yang kita tangani itu tetap bersih. Menghindari penggunaan perhiasan dari logam. Nah, ini adalah standar WHO untuk produk pangan pada saat pandemi COVID kemarin ya. Ya, sebetulnya ini adalah prinsip dari semua sistem penjaminan mutu, di mana fokus terhadap hygiene personal gitu. Ini juga sama, pedoman produksi olahan dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 sampai sekarang pada saat era kebiasaan baru gitu ya. Jadi terkait sanitasi, personal dan lain-lain ini semua ada di pedomannya. Nah, pedoman ini Bapak Ibu bisa dapat dari mana? Banyak berserakan di Google, tapi kalau misalnya Bapak Ibu kurang yakin dengan yang di Google karena warnanya gini ya, warna bukan kemasan ya, bukunya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ragu gitu ya, Bapak Ibu bisa googling tadi, masuk ke peraturan Go.id, nah itu nanti akan keluar. Bapak Ibu bisa search, kata kuncinya adalah pangan, nanti akan keluar semua terkait dengan pangan. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya wabah PMK, itu pemerintah sudah mengeluarkan bagaimana cara penanganan dagingnya. Jadi daging ini memang sebetulnya PMK ini tidak zoonosis ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa zoonosis itu zoonosis itu menular dari hewan ke manusia. Nah, PMK ini sebetulnya tidak sih, tapi produk yang kita gunakan menjadi tidak toyib begitu ya. Halal
bisa dimakan, tapi tidak toyib. Tidak toyibnya dalam hal ini dia mengandung beberapa jenis penyakit atau walaupun tidak beresiko ke manusia, tapi itu mengurangi kualitas dagingnya. Dan biasanya di bagian apa saja sih, ya kan? Ada di mulut, lidah, bibir. Nah, ini biasanya kan juga banyak olahan kayak soto ataupun rujak cingur dan lain-lain ya. Ini menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu pahami bagaimana penyakit PMK ini bisa ada di produk pangan kita, terutama PMK ini bukan mencegah ya, menginfeksi produk-produk olahan daging sapi ataupun domba, karena dia mengincarnya virusnya ini ada di hewan-hewan yang bahasanya itu adalah berkuku genap gitu. Dan ada beberapa jenis penyakit zoonosis lainnya yang memang Bapak Ibu perlu ketahui, tapi tidak dapat saya sampaikan semuanya di sini. Bapak Ibu bisa cari yang tadi ada antraks gitu ya, ada apalagi ya, banyaklah macam-macamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Eka. Waktunya juga sudah habis dan materinya juga sudah cukup banyak saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Paparannya menarik sekali, materi yang disampaikan. Bapak Ibu juga peserta masih semangat mengikuti materi dari Bu Tias.